yang mengawali, menemani mimpi-mimpi almarhum Dedi Lutan untuk selalu bergerak setelah dengan Dayak, kemudian dengan Banyuwangi. Betapa dengan kemiskinan harta dan kekayaan hati mereka menemani almarhum sejak tahun 1986 untuk selalu berjalan. Saat itu belum berdiri di edisi, tapi kemudian hadir Dedi dari pandemi. Assalamualaikum. Saya terlahir 27 Juli 1952 dengan nama RR Indah Hari Juliati, ayah RS Harimurti, ibu Sutini. Tapi kemudian seiring berjalan waktu, saya lebih dikenal dengan Eli Delutan karena pertemuan kami dengan Bapak Dedi Lutan. Kebanggaan saya, meskipun saya bukan sekolah tari, tapi saya mendampingin beliau mulai dari D4 yang kita masih berteman, berkarya dengan Dayaknya, dan setelah menikah kami berjalan Asmat, Banyuwangi, Aceh, kami berdua. Meskipun lebih banyak berantemnya daripada senyumannya. Tanpa terasa saya mengantar hingga beliau S3 di usia 63 dalam kondisi stroke. Beliau menyelesaikannya 2 tahun dan beliau tidak sempat wisuda dan saya mewakili saat di wisuda. Sambil bercanda waktu saya mau berangkat, "Beh, sorry ya, dulu almarhum pengen banget ngerasain kalau acara wisuda di Pendopo Isi Solo. Tapi ternyata saya yang merasakan." Dan sayang, apapun keadaan kami kini, kami coba tetap menabur memproses dari sesuatu menjadi sesuatu. Hanya ini yang dimimpikan oleh seorang Dedi Lutan. Teruslah tumbuh dengan keindahan hati. Saya melakukan kegiatan tari seolah, kata beliau, menerima pesanan. Untuk pembukaan inilah, pembukaan itulah, untuk istana lah, untuk DKI lah, gitu deh. Sehingga begitu nikah saya ditanya, 20 tahun lo ngapain? Gitu. Waduh, jadi yang selama ini saya lakukan, menggarap untuk ini, itu. Dianggap beliau bukan karya. Padahal mungkin saya juga sudah membantu Taman Mini dari awal dibuka. Dia Sendera Tari Ramayana per tahun. Beliau anggap itu bukan sebagai koreografer. Nah, dari situ saya merasa mungkin ditantang ya. Dia LPKJ, saya STM. Duduk di salah satu sudut di tim
Mbah Cito, tokoh artistik, guru kami. Kenapa, Nduk? Iya, saya nggak dianggap. Oke, lo mau apa? Pengen bikin kunti. Kenapa kunti? Saya kagum sama ibu saya. Kira-kira apa? Ya simpel aja. Kunti, ibu. Saya pengen jadi ibu yang baik. Saya kagum pada ibu saya. Dari situ kemudian dengan sederhana lahir karya saya yang mungkin dianggap oleh seorang dedilutan. Ini baru berkarya pada tahun 97. Kunti Pinilih. Tokoh mengatakan bahwa saya dipertemukan dengan dedilutan. Seolah bukan sebagai suami istri secara biologi, tapi memang suami istri untuk dunia tali. Itu nggak tahu itu berburu karir atau berburu identitas. Ada satu hal yang mungkin tidak menyesal, tapi merasa sedikit ada rasa bersalah. Mungkin pada saat kami berproses dulu, anak-anak tidak terlalu protes. Tapi sejujurnya baru beberapa saat lah kami kayak diingatkan setelah beliau nggak ada, bahwa sedikit banyak mereka merasa terabai, bahkan ibunya terlalu berat energinya untuk kesenian daripada hirau kepada mereka. Saat itu mungkin kami berpikir bahwa mereka cukup paham. Tapi tentunya harusnya mereka memang spesial buat kami. Karena itu titipan ilahi. Jadi pada saat sendiri baru terungkap, baru terasa. Ya, penyesalan gak ada gunanya. Tapi bahkan mungkin itu di saat sisa-sisa waktu yang diberikan, saya mencoba. Dan sekarang mungkin saya sendiri, tapi pelan, kecil, mencoba untuk selalu bercerita, selalu menyuntik. Dan selalu misalnya saya mendatangi yang muda-muda ketika mereka bikin karya. Entah bagaimana cara saya secara situasional, kondisional, saya mencoba untuk memasukkan rasa-rasa tersebut. Mimpi-mimpi beliau. Kita tidak mungkin memaksa. Tapi itu pilihan. Minimal kita menyuntikkan itu. Infus yang entah itu diterima atau tidak buat tubuh pikiran mereka. Tapi insya Allah selagi saya masih mampu berbicara, mampu berucap, diterima atau tidak oleh generasi muda, inilah cara kami membangun, mensupport negeri-negeri kecil yang kita punyai. Itu adalah kenapa kita disebut Indonesia. Mudah-mudahan masih ada yang mendengar,
masih ada yang punya energi untuk melakukan meskipun hanya sekian persen. Harapan tetap ada. Semoga bisa terlakukan. Saking terharunya Prof. Sardono lupa menyebut nama Bapak Dr. Indrawanto Panji Akbar. Jadi saya kira itu sekarang diingatkan kita saat ini sudah siap bergelar doktor. Ini pendampingnya nih yang paling penting juga.